Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincent Rian Jonathan dengan NIM D10412411075. Sebelum saya menjelaskan algoritma BFS dan DFS yang saya gunakan dalam aplikasi yang telah saya buat, biarkan saya menjelaskan secara singkat aplikasi yang telah saya buat. Sebelum itu mari kita run aplikasinya. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi Robot Explorer. Aplikasi ini seperti permainan robot di atas papan kotak-kotak 15 kali 15. Robot ini mempunyai tugas bergerak dari titik start ke titik goal sambil menghindari rintangan maupun obstacle. Kita dapat mengatur gridnya dengan klik kiri untuk membuat obstacle. Kita juga dapat menghapusnya dengan klik kiri. Kemudian kita dapat mengset titik titik start dan titik goalnya menggunakan klik kanan. Kemudian kita juga dapat membuat rintangannya secara otomatis dengan generate rintangan. Jika kita ingin menghapusnya, kita cukup menekan reset. Kita juga dapat mengatur kecepatannya di sebelah pojok kanan bawah ini. Semakin kecil kecepatannya, maka akan pergerakan robotnya akan semakin cepat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penerapan BFS di aplikasi yang telah saya buat. Algoritma BFS adalah algoritma penelusuran secara melebar. Artinya robot yang saya gunakan akan mengecek kotak-kotak di sekitarnya terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Kita langsung saja buat rintangannya. Kemudian kita set titik startnya dan titik goalnya. Langsung kita run BFS-nya. Dan saya telah set kecepatannya agak lambat agar kita dapat melihat pergerakan robotnya dengan jelas. Pertama, robot mulai dari start, kemudian dia akan mengunjungi semua tetangga yang bisa dilalui dan belum dikunjungi. Kemudian, robot akan terus menjelajah level demi level sampai menemukan titik goalnya. Setelah menemukan titik goalnya, maka akan terbentuk jalur terpendek seperti ini sampai ke titik goalnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapan algoritma DFS di aplikasi yang telah saya buat. Algoritma DFS adalah algoritma penelusuran secara mendalam. Artinya dia akan menelusuri satu jalur sampai ujung, kemudian jika tidak menemukan titik goal, dia akan mencoba jalur lain. Langsung kita buat saja rintangannya. Kita mulai dari sini titik startnya dan titik goalnya berada di sini. Langsung kita run DFS-nya. Pertama dia akan mulai dari titik start. Apabila sampai ujung dia tidak menemukan titik goal, maka dia akan mencoba mencari titik goalnya dengan jalur lain. Nah, seperti ini. Jika sudah sampai ujung, dia akan mulai dari jalur lain. Mari kita tunggu sampai dia menemukan titik goalnya. Nah, apabila sudah menemukan titik goalnya, dia akan membuat rute sesuai dengan jalur-jalur yang telah dia dia telusuri seperti di gambar ini yang berwarna ungu. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat dan bagaimana penerapan BFS dan DFS-nya yang diterapkan dalam aplikasi ini. Mungkin perbedaan dari algoritma BFS dan DFS ini adalah BFS adalah algoritma secara melebar, maka dia akan mengecek satu persatu dulu, seperti di tetangga-tetangganya dulu, apabila sampai menemukan titik goal. Apabila menggunakan algoritma DFS, dia akan menggunakan satu jalur sampai ujung. Jika tidak menemukan titik goalnya, dia akan mencoba jalur lain sampai ujung juga. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.